Oke. Kita akan bahas di sini. Sebelum saya lanjutkan, Miss pengen dengar opini dari kalian. Kalau mendengar kata kurikulum, apa yang ada di pikiran Anda? Siapa nih yang mau menyampaikan? Kalau Miss bilang kurikulum, apa yang ada di pikiran Anda? Pendidikan, Miss. Pendidikan. Patokan pendidikan. Pengajaran. Pengajaran. Ada lagi? Pendidikan, pengajaran. Oke. Siapa lagi yang mau beropini? Rancangan. Rancangan. Ada lagi? Rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran. Perangkat mata pelajaran. Perangkat mata pembelajaran. Oke. Mana nih yang cewek-cewek nggak ada suaranya? Tania? Tania, hello? Are you there? Open your microphone, please. Tania? Ya, Miss. Kalau menurut Tania, kurikulum itu apa, Tania? Kurikulum itu kayak ini, Miss, kayak patokan buat ngajar gitu, Miss. Patokan untuk ngajar. Oke. Oke, kita lihat aja ya, kurikulum itu apa sih sebenarnya? What is curriculum? Oke, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. A definition of curriculum, development of English curriculum in Indonesia. Nih ya, dua hal ini yang akan kita pelajari siang ini. Kalau kalian tadi beberapa sudah beropini bahwa kurikulum adalah patokan pembelajaran, adalah perangkat pembelajaran. Kurikulum itu berhubungan dengan pendidikan. Oke, kita lihat di sini. Curriculum is a particular program of study, the selecting and grading of content, all aspect of planning, implementing, evaluating, and managing an educational program. Ini menurut ahli kurikulum dan pengembangan materi Pak Nunan. Beliau itu sudah salah satu pakar pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Beliau mendalami tentang kurikulum sama materi pengembangan materi ajar bahasa Inggris. Dia udah nulis buku sejak 1988. Kalau kalian kemarin Miss minta untuk cari referensi, buku-buku referensi, diantaranya Curriculum and Material Development ini miliknya Pak Nunan, Pak David Nunan. Jadi menurut beliau, kurikulum itu adalah apa? Satu? Guys, are you there? Program Tadi. Coba dimaknai dalam bahasa kalian. Satu, apa ini berarti particular program of study itu apa berarti? Rincian program pembelajaran, Miss. Rincian program pembelajaran. Good. The second? Apa itu? grading of content. Iya, lah iya itu apa itu? Selecting and grading of content. Berarti hubungannya dengan apa itu? Pemilihan
Grading itu apa grading? Ada grade, Miss. Grading itu tingkatan. grading itu apa? Tingkatan ya. Tingkatan. Klasifikasi gitu. Apa ya? Pemilihan dan penyusunan konten pembelajaran. Pemilihan dan penyusunan konten pembelajaran. Penyusunan. Grading ini bukan ke penyusunan sih ya, ini lebih ke kayak ada grade-nya gitu, ada pelevelannya gitu. Dari konten yang dimaksud di sini konten pembelajaran ya. Good. The last one. Seluruh aspek untuk Perencanaan, pelaksanaan, Implementasi. evaluasi. aturan program pembelajaran, program pendidikan. Siapa yang mau mewakili nih? Jadi kalau disimpulkan secara keseluruhan tuh yang poin ketiga nih. Seluruh aspek yang berhubungan dengan Perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan pengaturan program pendidikan. good. Well done. Jadi itulah kurikulum. Seluruh aspek yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian manajemen dari program pendidikan. Itu adalah kurikulum. Itu ya. Oke. And then curriculum should offer the following. Jadi di dalam kurikulum tuh harusnya ada apa sih? Nah, ini kita lihat di sini. Principles for the content. Principle for the development of teaching strategy. Principle for the sequence. Principles to diagnose strengths and weaknesses of individual students. Jadi setidaknya di dalam kurikulum itu harus ada prinsip-prinsip ini. Untuk prinsip konten belajarnya gimana, prinsip pengembangan dari strategi mengajarnya itu seperti apa. Terus dari sequence-nya. Kemudian prinsip gimana sih kita untuk mengetahui, mendiagnosa kelemahan dan kekuatan dari siswa gitu. Jadi untuk mengetahui nanti proses pembelajaran yang akan dilakukan itu dalam satu satuan unit sekolah misalnya, itu untuk mengetahui nanti siswa ini semakin meningkat, prestasinya itu seperti apa, itu prinsipnya harus ada setidaknya di dalam kurikulum gitu ya. Oke, next. Ya, jadi ini kebanyakan teori-teorinya diambil dari Pak Nunen ini ya. An attempt to communicate the essential principles and features of an educational proposal in such a form that it is open to critical scrutiny and capable of effective translation into practice. Jadi prinsip-prinsip tadi itu tuh yang akan menjadi ciri khas
dalam sebuah pendidikan itu sendiri gitu. Makanya nanti kalau kurikulum itu berubah dari kurikulum ini berubah ke kurikulum ini. Nanti kita karena akan membahas sejarahnya kurikulum bahasa Inggris di Indonesia ya. Nanti kalian akan bisa lihat perbedaannya. Pasti masing-masing kurikulum itu ada masanya dan ada features-nya, ada ciri khasnya gitu. Kayak misalnya kalian kalau pernah dengar kurikulum KTSP atau kurikulum 2006 sama kurikulum 2013 itu pasti nanti akan punya ciri khas yang berbeda. Dan ciri khas itu disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi gitu ya, kondisi era perubahan zaman. Karena kan mesti nggak mungkin zaman itu pasti kan semakin berkembang gitu ya. Nah, otomatis kurikulumnya juga harus dikembangkan. Nggak mungkin kita pakai kurikulum yang sama-sama melulu aja. Nah, ini kita sudah masuk kepada the development of English curriculum in Indonesia. Jadi kita akan setelah ini kita akan bahas perkembangan kurikulum bahasa Inggris yang ada di Indonesia. Ini kita mulai dari tahun 1975. Ada yang sudah lahir di tahun ini 1975? Gagas, Miss. Gagas. Ya, Miss. How old are you, Gagas? Really? I'm 23, Miss. 22. 22. KTP-nya dipasukan, Miss. I'm 22, Miss. 22. Ya nggak mungkin lah kalau kamu lahir di tahun 1975 ya. Berarti kalian belum lahir 1975. Iya. Masih proses. Masih proses. Masih di alam apa itu? Alam ruh. Masih balapan itu, Miss. Ball. Ya boro-boro orang tua kalian emang udah ketemu di 1975. Bapak saya baru lahir, Miss. Baru 2 tahun umurnya. Halo. Ya, kita mulai nih dari tahun 1975. Kita lihat di sini ada structural curriculum. Jadi dulu di tahun 1975 itu kurikulumnya tuh seperti ini nih. Kurikulum terstruktur gitu namanya. Nah, ciri khasnya apa di kurikulum tahun 1975? The teaching begins with the introduction of English sound system. Jadi ini kita bahasnya kurikulumnya buat bahasa Inggris ya. Jadi tolong jangan kemana-mana. Ini kita fokusnya di bahasa Inggris. Kurikulum di 1975 itu para guru-guru itu setuju kalau ngajar bahasa Inggris itu dimulai dari sound system, dari bunyi-bunyian. Pengucapan dulu. Jadi orang belajar bahasa Inggris itu mulai dari ngucapin dulu. Makanya di sini muncul English sound system. Sistem bunyi-bunyiannya itu yang diutamakan gitu ya. Orang bisa ngucapin mungkin satu kata gitu ya. Apa misalnya? Cucumber. Bukan ngucapin cucumber gitu ya, tapi cucumber. Do you know the meaning of cucumber? Everyone? Timun. Timun. Good. Kalau orang atau siswa bisa ngomong cucumber dengan benar dan tahu maknanya, itu berarti bahasa Inggrisnya udah bagus. Itu di tahun 1975. Students learn the English grammatical system. Nah, mereka juga udah mulai belajar tata bahasa di sini. English grammatical system. Students learn extensive vocabulary. Contohnya apa? Content word, function word. Jadi makna dari kata itu, kenapa kata itu bermakna ini, gitu ya. Tuh. Di sini di tahun 1975 itu udah belajar itu. Udah belajar sistem bunyi,
Belajar tata bahasa sama belajar vocabulary yang lebih ekstensif dari fungsi kata itu. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di kurikulum tahun, ini masih 1975. Curricular aims and instructional goals and topics. Kok jadi tiduran gini? Bentar guys, digulung dulu aja. And topics and subtopics per semester. Jadi di kurikulum tadi ya 1975 itu sudah ada di dalam mata pelajarannya itu udah ada topiknya. Bahasa Inggris itu udah ada topiknya sama ada subtopiknya di setiap semester gitu. Terus mereka juga sudah menggunakan teaching materials gitu ya, materi-materi ajar untuk bahasa Inggris. Untuk support tadi kan mereka sudah mulai menekankan pada sound English sound system kan, sistem bunyi, tata bahasa, grammatical, sama vocabulary ya tadi. Masih di sekitaran 3 itu. Disupport dengan apa? Adanya topik sama subtopik dari setiap semester yang materi yang akan diajarkan. Gitu. Itu di kurikulum tahun 1975. Sekarang kita masuk ke kurikulum tahun 1984. Ada yang sudah lahir di 1984? 1984? Oh, Kalian lahir di tahun berapa sih? saya 98 nih. 98. 2000. Siapa yang 2000? Saya, Miss. Yakin Anda? Iya, Farel. Miss, bener, Miss. Coba lihat KTP-nya. Coba dilihatin. So. Bentar dulu, Miss. Dulu. Saya 2000, Miss. April, Miss. Jangan ngaku-ngaku loh lahir tahun 2000. Demi Allah, Miss. Karena saya kumisan aja, saya sengaja nyari kumis biar dikira tua, Miss. Masih 17 tahun nih, Miss. Oh, really? Masih, iya kita masih 17 tahun semua kok. Oke, kita lihat ya di tahun 1984 kurikulumnya seperti apa. Language as a means of communication. Jadi di sini sudah muncul. Jadi kalau yang 1975 tadi melihat bahasa Inggris itu baru dari cara pengucapannya, tata bahasanya, sama vocabulary-nya aja. Kalau di sini di kurikulum 1984 itu dia sudah melihat bahasa sebagai apa di sini? Language as a means of communication, berarti bahasa sebagai Alat berkomunikasi. good ya. Di 1984 ini sudah di-upgrade lagi, sudah lebih bagus lagi bahwa bahasa itu nggak sekedar tata bahasa, vocab sama bunyi-bunyian aja, tapi sudah bahasa sebagai alat komunikasi. Gitu ya. Sudah semakin berkembang lagi. Kemudian ada lagi di sini, the importance of English linguistic knowledge in supporting the acquisition of language skills. Nih, selain sebagai bahasa sebagai alat komunikasi, ternyata di kurikulum 1984 ini bahasa Inggris itu sudah dianalisis sebagai linguistic knowledge gitu ya, pengetahuan tentang ilmu bahasa. Linguistik kan ilmu bahasa. Untuk apa? Untuk support acquisition. Do you know acquisition? Alih. Hah? Apa-apa? Apa tadi? Beralih, Miss. Ada apa? Berontakan, Miss. Sorry. Rebellion. Rebellion? No, I don't think so. Acquisition. Acquisition itu masih berhubungan sama bahasa ya. Oh, akuisisi, Miss. Apa itu bahasa Indonesianya kali? Coba cari dulu. Acquisition yang hubungannya sama bahasa. Acquisition of language skill loh.
Oh, Inquisition. Keren. Inquisition. Acquisition Historical event. of language skill. Bukan rebellion, beda lagi. Jauh itu maknanya jauh. Acquisition itu kalau bayi mau mulai belajar bahasa tuh, itu acquisition bahasa. Berarti lebih ke pembelajaran, Miss ya? Proses pembelajaran. Kayak mereka tuh mulai misalnya ngucapin mama, papa, mom, dad. Itu tuh namanya acquisition of language. Apa itu kalau di bahasa Indonesiain tuh? Mengakuisisi. Apa sih? I don't get the Indonesian meaning. Apa ya? Ya itulah seperti itu cara kita untuk membentuk bahasa. Itu ya, itu acquisition. Nanti kalian cari lagi ya di kamus bisa. Kemudian activities-nya di kurikulum 1984 ini sudah mulai ada reading, dialog sama writing. Nah, ini udah lebih berkembang lagi. Karena tadi dia sudah memaknai bahasa itu sebagai komunikasi. Jadi gimana caranya bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi? Salah satunya dengan diajari dialog, membuat dialog, menulis, writing, mungkin nulis-nulis surat, mungkin zaman-zaman 1984 kan belum ada WhatsApp ya. Masih pakai apa tuh 1984 kira-kira? Surat, Miss. Merpati, Miss. Merpati. Merpati? Oh ya, bisa. Merpati kan itu medianya ya. Tapi merpatinya diapain dong? Surat, Miss. Tulis tangan. Apa? Surat. Dikasih surat kan? Biasanya ditaruh di kakinya itu kan? Diiketin di kakinya kan? Iya, Terus Miss. merpatinya suruh terbang gitu kan? Ya, merpatinya kan cuma medianya. Berarti kan mereka diajarin writing ini buat bikin surat atau bikin memo gitu ya. Tuh, jadi sudah berkembang. Mereka udah arahannya ke sini, language as a means of communication. Tapi di sini kita lihat weak functional English curriculum. Tapi di sini masih lemah gitu ya. Fungsi bahasa Inggris sebagai kurikulum itu masih lemah. Baru sebatas ini. Ini aja gitu ya. Membaca, membuat dialog sama menulis gitu. Masih dianggap lemah. Oke, kita lanjutkan. Di kurikulum 1994. Kalau di sini mastery of communicative skill. Ini udah mulai communicative skill ya. Jadi tadi kan di kurikulum sebelumnya dia kan sudah berpikir bahwa para pendidik itu sudah berpikir bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi. Makanya di kurikulum berikutnya gimana caranya nih untuk bahasa itu skillnya berkembang jadi skill untuk komunikatif tadi, supaya lebih komunikatif itu skillnya apa saja yang harus dikembangkan gitu kan. Nah, ini di sini sudah mulai dirancang di kurikulum 1994. Instructional topics, jadi topik-topiknya tadi kalau di kurikulum yang awal-awal itu masih yang penting ada topiknya dulu lah, misalnya ngajarin bahasa Inggris, topiknya tentang apa biasanya topik-topik bahasa Inggris tuh? Kalau kalian suka ngajarin ke siswa-siswa. Reading biasanya, Miss. Lah, iya, reading. Topiknya tentang apa? Misal readingnya. Suruh nge-reading apa misal? Daily activities, Miss. Tentang Ya, tentang apa? day, Apa? holiday biasanya, Miss. Holiday, oke. Tentang vacation. Holiday and vacation, is that the same? Iya sih, sama aja. Ya, tapi di sini mereka merancang nggak cuman
topik tentang holiday misalnya. Jadi udah terstruktur lagi, ada instructional topics-nya gitu. Misalnya topiknya holiday, terus disuruh ngapain gitu. Harus ada instruksi-instruksi tertentu yang berhubungan dengan communicative skills di 1994 ini. Jadi udah lebih berkembang lagi. Kemudian ada linguistic elements lagi nih ya, presented in linguistics and situational context. Jadi ini sudah ada situational context-nya, konteks situasi gitu. Dan integrated language skill gitu ya. Skill yang diajarkan bahasa Inggrisnya tuh sudah terintegrasi satu dengan yang lain. Kalau tadi kan masih misah-misah tuh, reading ya reading aja, writing ya writing aja. Ini di 1994 ini udah mulai terintegrasi. Misalnya terintegrasi itu reading sama writing itu bisa terintegrasi. Jadi kalau kalian readingnya bagus, nanti di writingnya bagus karena kalian dapat input banyak dari reading. Dengan membaca kalian dapat input banyak untuk menulis gitu. Dengan sering mendengarkan, listening, kalian nanti dapat input banyak untuk speaking gitu. Untuk bahan speaking itu kalian bisa dapat inputnya banyak dari listening gitu. Jadi sudah mulai terintegrasi. Oke, kemudian ini pasti kalian familiar nih, 2006 curriculum atau biasanya kita sebut dengan KTSP. KTSP singkatan dari apa? Kurikulum. Kurikulum T-nya apa teh? terpadu, mungkin terpadu, Miss. Kurikulum tingkat. Oh, tingkat satuan pendidikan. Good. Kurikulum tingkat satuan pendidikan itu KTSP. 2006 ada yang sudah merasakan kurikulum ini? Saya, Miss, saya udah SD. SD ya. Di tahun 2006 kalian SD ya? Oke. Iya. Good. Kalau kalian SD, saya SMP. Oke. Jadi kayak saya kakak kelas kalian sebenarnya. Kalian masih SD, saya udah SMP. Ya, jadi saya juga merasakan kurikulum 2006 ini dari sejak SD, SMP. Ya, kita sudah merasakan kurikulum ini ya. Apa yang kalian rasakan dengan kurikulum ini kira-kira? Masih teringat gak zaman-zaman kalian SD? Masih ingat gak? Kalian pas SD bahasa Inggris disuruh ngapain? Masak, Miss. Hah? Kenapa? Masak. Saya disuruh masak, Miss. Disuruh masak, bukan. Maksudnya di pelajaran bahasa Ya. Inggris. Pelajaran bahasa Inggris Saya suruh masak. belajar terjemahin resep, Miss. Oh gitu ya. Tapi kalian disuruh masak jadinya. Berarti procedure ya? Ya, Langkah-langkah memasak gitu. Masak apa, guys? saya dulu masak mie goreng. Mie goreng. Mie goreng yang di tukang nasi goreng itu, Miss. Oke. Terus bawa kompor gitu dari rumah ke sekolah? Disediain di sekolah. Disediain. Oke. Good. Ada lagi yang mau beropini? Everybody? Ketika kalian masih SD, kenangan masa SD, bahasa Inggris kalian disuruh ngapain? Ngisi LKS, Bu, Miss. Ngisi LKS. Aduh, sedih banget ya. Ngisi LKS. Udah ngisi LKS aja. Iya, Miss. Ngisi Oh. LKS. Terus yang prosedur gitu, cara bikin bubur, cara bikin jus. Tapi saya nggak disuruh praktek, Miss. Cuma disuruh nulis doang, menjelasin udah. I see. Oke. Ya mungkin Kalau- beda sekolah ya. Kalau apa? Siapa ini yang mau ngomong? Saya, Miss. Azizi ya, Azizi. Iya. Ya. Oke, go on. Karena di sini kan daerah gitu kan, kampung gitu. Jadi waktu zaman saya SD itu bahasa Inggris itu kayak mendasar banget gitu, Miss. Jadi gurunya juga kayak kurang aja gitu, Miss. Kurang. Contohnya apa tuh kegiatan bahasa Inggrisnya, Azizi?
Ya yang masih ingat? dasar gitu Miss, kayak vocabulary Hmm, gitu aja terus ngisi soal gitu-gitu. Nggak ada kayak tadi LKS aja saya nggak tahu apa. oh iya iya. Iya. LKS itu kayak modul gitu loh, isinya tuh soal-soal nanti buat dikerjain gitu ya Farel ya. Iya, Miss. Heeh. Soalnya saya juga masih merasakan LKS dulu. Iya gitu. Mungkin karena di daerah gitu kita di sini. Jadi beda. Yes, oke. Oke, kita lihat di sini ya. Seharusnya kurikulum 2006 atau KTSP ini, the government determines the national standards at the policy level. The school develops its own curriculum based on the national policy. It balances national and regional interests. Nah, di kurikulum KTSP ini, pemerintah itu sebenarnya sudah menentukan standar nasional. Kalian masih ingat kalau yang nanti ini ada hubungannya sama kurikulum 13 nih. Setelah ini kita akan bahas kurikulum 13 yang digunakan sampai saat ini. Masih ingat kalau kalian mau nyusun lesson plan atau RPP, mau ngajar, di atas-atas itu paling awal kalian nentuin apa dulu? Halo? Yang ada standar-standarnya? Masih ingat? I recall you. Do you remember? Atau jangan-jangan kalian ngajar aja nggak bikin lesson plan? Halo? Halo Pak Guru dan Bu Guru? Bikin Bu, bikin RPP, bikin apa RPP. Bikin kan? Di awal-awal itu yang ada tulisan standar-standarnya masih ingat apa? Standar? Kooperatif. Jadi komparatif itu kuantitatif research beda lagi, jangan dicampur ke sini. Standar Kompetisi. kok kompetisi? Kompetensi. Iya, kompetensi. Nah. Jadi kalau di KTSP itu masih dulu zaman-zaman itu tuh disingkat-singkat SKSD. SK standar kompetensi. Satunya? Wah, lupa ya. Kalian nggak ngerasain nyusun KTSP ya? Oke, sebentar. I will stop share. Nih, jadi sebenarnya yang materi ajar yang Miss susun yang kemarin minggu lalu Miss tunjukkan ke kalian itu menggunakan kurikulum KTSP. Jadi masih pakai KTSP. Walaupun sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih sama kurikulum 13 karena KTSP itu melengkapi Kurikulum 13 itu melengkapi kurikulum KTSP ini, kurikulum 2006. Ya. Bentar. Miss carikan dulu. Contoh yang KTSP supaya nanti kita bisa ngelihat perbedaannya sama yang kurikulum 13.
Oh ya, belum terlihat ya di layar ya. Bentar, share screen dulu. Sudah terlihat di layar? Sudah, Miss. Di situ mau ngeliatin ini tadi yang ini kan disusun menggunakan KTSP. Karena ini tuh waktu dulu Miss nyusunnya itu masih di tahun-tahun antara pergantian sekolah-sekolah tuh mau mulai ganti kurikulum dari kurikulum KTSP ke kurikulum 13. Waktu itu tahun 2013. Jadi kurikulum 13 itu kan munculnya di tahun 2013. Tapi kan nggak langsung dipakai gitu ya. Ada masa peralihannya dulu. Guru-guru itu disiapin, sekolah itu disiapin buat perpindahan dari KTSP ke kurikulum 13. Makanya ini masih pakai kurikulum KTSP. Nih perbedaannya tuh di sini nih. Di kelihatan nggak sih? Kecil ya? Ini kelihatan Miss saya mah. Nah ini Kelihatan, Miss. saya perbesar ya. Ini kalau KTSP itu ada standar kompetensi sama basic competence. Yang tadi Miss bilang ada SK, ada KD itu. Jadi cuma terdiri dari ini. Terus habis itu kita bikin indikatornya. Standar kompetensi and basic competence-nya. Jadi standar kompetensi ini biasanya itu udah ditentuin dari pemerintah. Kita tuh sebagai guru tuh udah ada aja tinggal comot gitu, tinggal ambil gitu. Oh, nanti standar kompetensinya ini loh, standar kompetensi secara nasional itu seperti ini. Nah, nanti kita turunin lagi tuh jadi ke basic competence. Kalau udah, biasanya nanti yang ngerumusin, kalau basic competence ini kan biasanya nggak mungkin tuh satu guru ngerumusin sendiri. Biasanya nanti ada MGMP. Do you know MGMP? Majelis Guru Mata Pelajaran bukan, Miss? Ya, musyawarah guru mata pelajaran. Ya bisa sih kalau kalian mau bilang majelis juga boleh. Itu ya, di situ nanti biasanya guru-guru MGMP itu kan biasanya per mata pelajaran kan. Nah, itu di situ guru-guru akan dikumpulin terus merumuskan nih basic competence-nya apa kalau standar kompetensinya ini. Gitu tuh dulu di kurikulum 2006 ini. Nah, nanti kalau udah dirumuskan basic competence-nya, baru nanti masing-masing guru di sekolah, kan nggak mungkin kan guru di sekolah itu guru bahasa Inggrisnya cuma satu, biasanya minimal ada 2 lah. Nah, 2 guru itu nanti akan merumuskan lagi indikator dari basic competence yang tadi, udah ditentuin tadi. Gitu. Makanya tadi kalau ditanya waktu kalian SD gimana bahasa Inggrisnya bisa beda-beda ya. Ada yang pakai LKS, ada yang gagas tadi udah praktek langsung, masak terus sambil ngapalin vocabulary-nya mungkin gitu-gitu ya. Itu karena mungkin perumusannya di sini nih yang akan beda-beda dari masing-masing sekolah. Terus masing-masing regionalnya, misalnya di Lebak, sekolah SD di Lebak sama sekolah SD di Tangerang kan mungkin beda gitu kan. Nah itu nanti akan beda lagi pengaruhnya. Tapi yang sama itu apa? Ini standar kompetensinya. Standar kompetensinya itu pasti sama karena secara nasional gitu. Makanya ini tuh penting kalau kalian mau membuat materi ajar gitu ya. Kalian harus melihat kurikulum yang sedang berjalan di sekolah itu gitu. Sekolah sasaran kalian mau ngembangin materi ajarnya gitu. Gitu ya, ini ciri khasnya. Ini ciri khasnya KTSP tuh kayak gini. Kita kembali lagi ke kurikulum ya. Kenapa nggak mau? Bentar. Oh iya, sudah. Sekarang di layar tulisannya apa? 2006 Kurikulum ya? Kurikulum. Oke, udah kembali ya. Jadi udah paham ya untuk KTSP ya? 2006. Ya, Miss. Udah ada gambaran ya tentang kurikulum KTSP? Ada, Miss. Ada ya. Sekarang kita lanjutkan soalnya kita mau
bahas kurikulum 13 nih. Kalian pasti sangat familiar. Oh, belum selesai ternyata. Ntar dulu, saya perbesar aja. Nah, ini masih kurikulum 2006 ya, atau KTSP. Jadi tadi yang kita bahas ada kompetensi standar. Tadi yang langsung Miss masukkan tadi di dalam materi ajar yang dikembangkan gitu ya. Apa sih kompetensi standarnya? Biasanya di kurikulum KTSP, read aloud meaningfully and understand meanings of written short functional text related to the closest environment. Jadi biasanya tuh disuruh read aloud gitu ya, baca yang keras, yang bermakna, pahami maknanya dari written short functional text. Written short functional text itu contohnya apa? Ada yang tahu? Hello? Written short functional text related to the close environment. Jadi teks-teks fungsional pendek, teks-teks tulis fungsional pendek yang berhubungan sama ini lingkungan sekitarnya siswa. Apa tuh contohnya? Halo? Teks fungsional. Yang pelajaran tumit ya. Contohnya apa yuk? Halo? Ayo, contohnya apa? Pelanggalan, Miss. Hah? Apa? Apa sih namanya? Ayo apa? Yang kemarin kalian lihat di buku materi ajar yang saya kembangkan kemarin ada banyak sekali written short functional text. Ada yang masih ingat nggak? Oh, undangan ya, Miss. Iya, undangan invitation. Di sini kan kompetensi dan standarnya kan masih abstrak ya. Nanti kita bisa lihat lebih detail itu di basic competence di sini nih. Nih. Karena kan kalau kompetensi standar nasional tadi kan masih secara umum, makanya diciptakanlah basic competencies-nya. Dirinci lagi. Read aloud meaningfully with acceptable pronunciation, stress, intonation words, phrases, and sentences. Gitu. Jadi lebih dimaksimalkan lagi. Jadi read aloud-nya itu yang meaningful, membaca yang keras, yang bermakna itu yang seperti apa sih? Yang diterima tuh seperti pronunciation-nya gimana, stress-nya gimana, intonasinya gimana untuk mengucapkan kata-kata bahasa Inggris, frasenya gimana, kalimatnya gimana gitu ya. Kalimatnya udah terstruktur belum gitu. Kemudian respond well and accurately to meanings of short functional text relate to the close environment. Nah, short functional text itu written note. Jadi misalnya ada note, kalian mau ninggalin pesan nih. Kalau zaman dahulu kala belum ada WhatsApp, itu kan kita masih suka nulis di kayak kartu-kartu memo gitu kan, kecil, terus nanti ditempel di pintu. Atau kalian masih suka pakai tuh? Yang kayak gitu. Nulis memo di kertas kecil, terus kalian tempel entah di dinding, entah di pintu, buat kasih pesan ke teman kalian. Ada yang masih suka pakai kayak gitu zaman sekarang? Nggak ada kayaknya, Miss. Nggak ada ya. Kalau zaman dulu masih ada tuh yang zaman-zaman 2006-an. Tuh. Kemudian list of shopping items gitu ya. Kalau ini masih ada ya sampai sekarang ya. Shopping list. Shopping list masih ada kan? Kalian masih sering dapat kan kalau kalian ke Alfamart,
Indomart, Giant, Gitu, Miss. yang di print itu kalau kalian habis dari kasir, struk pembelian itu kan shopping items. Itu terus apa lagi ya? Misalnya kemarin banyak contoh-contoh ya, 8-Fiter Open House, Isra Mi'raj Invitation Card, kayak gitu-gitu bikin kayak gitu. Itu tuh namanya short functional text. Kenapa harus yang close environment? Jadi supaya tuh anak-anak tuh kalau suruh nulis writing gitu ya, writing short functional text itu tuh mereka tuh deket gitu sama kesehariannya mereka. Kan kalau deket sama kesehariannya mereka tuh mau nulis tuh kan gampang gitu. Nulis kan butuh ide. Jadi nanti mereka cari idenya tuh gampang. Oh, ada gambarannya gitu loh. Misalnya mereka mau nulis short functional text-nya untuk invitation. Misalnya Isra Mi'raj kan itu sangat familiar tuh di Ponpes misalnya. Nah, jadi nanti kalian bisa ngajarin siswa kalian untuk bikin invitation card-nya untuk Isra Mi'raj misal. Atau pengumuman apalah yang di misalnya bentar lagi kan mau Ramadan nih, misalnya pengumuman untuk baca Al-Quran sehabis sholat maghrib misalnya, rutin gitu. Itu juga bisa. Atau bikin advertisement gitu ya, iklan gitu. Iklan mungkin ada yang kehilangan buku di pondok atau apalah gitu ya, itu juga bisa. Itu ya di kurikulum 2006. Sekarang kita masuk ke kurikulum 2013 atau biasa kita sebut kurikulum 13. Kurtilas gitu ya. Do you familiar with Kurtilas? Kurikulum 13? Lumayan, Miss, lumayan. Lumayan. Coba kalau lumayan. Kalau saya ngomong kurikulum 13, apa yang ada di pikiran Anda? What do you think about kurikulum 13? Siswa lebih ada gurunya. Lebih aktif. Nah, iya, Miss, itu, Miss. Siswanya lebih aktif. Siswanya lebih aktif. Yang dimaksud siswanya lebih aktif nih, lebih aktif apa ini? Lebih Diskusi aktif dan dalam belajar, Miss. Nyari materi, nanya materi, kebanyakan juga muridnya yang lebih mungkin tugasan dan sebagainya itu. guru hanya Itu siapa itu? Kita lanjut ya. Walaupun sudah azan ya. Sampai setengah 1 ya. Ya, Miss. Lanjut, Miss. Ya. Oke, jadi siswanya lebih aktif gitu ya. Nyari materi sendiri. Anda yakin siswanya nyari materi sendiri? Suruh nyari langsung materi sendiri gitu. Terus posisi gurunya sebagai apa dong? Fasilitator aja jadi fasilitas, Miss. Fasilitas. Contohnya gimana tuh kalau guru jadi fasilitas? Ya, gimana ya? Hanya ngasih arahan aja mungkin gitu, Miss. Tambahan. Nah, kalau sekarang yang Iqbal, ini yang ngomong Iqbal kan bener kan ya? Iya, Miss. Yang Iqbal lakukan di sekolah pakai kurikulum apa, Bal? Yang dulu, Miss, masih seperti biasanya. Kadang juga pakai campur. Campur? Masih Maksudnya gimana tuh campur? Maksudnya enggak juga sih, maksudnya masih kayak yang dulu aja. Masih kayak yang dulu? Iya, KTSP itu. KTSP. Harusnya apa kurikulumnya? KTSP apa 13? Dulu kan masuk juga kurikulum 13, belum digunakan sih, Miss. Hanya beberapa guru aja yang masih memakai gitu. Kalau kebijakan di sekolahnya gimana? Nanti pemerintahnya gimana dong? Ayo. Ayo, harus dipertanyakan itu ya. Iya. Coba dari beberapa yang udah ngajar nih,
Siapa yang sudah menggunakan kurikulum 13? Farel? Di Kun Saya- Karima udah pakai kurikulum 13? Bukunya udah, Miss. Bukunya, Tapi- lah kurikulumnya? Udah, kurikulumnya menyesuaikan, Miss. Karena fasilitasnya belum mencukupi, Miss. Belum bisa full. Apa sih yang menjadi terkendala? Kan saya dikasih buku buku yang ke-13, buku paket bahasa Inggris, Miss ya. Itu isinya kebanyakan cuman soal aja, enggak tahu soal lagi masuk bab baru terus sudah soal latihan. Siswa disuruh buat explain tentang their holiday, tentang their birthday celebration. Sementara nggak ada materinya adanya itu kayak, jadi setiap awal sebelum soal itu ada penjelasan pendek banget, nggak nyampe 2 baris, sama ada ininya misalnya kayak barcode gitu. Materinya itu di barcode, jadi kita harus download aplikasinya di Play Store, kita scan barcode, nanti baru keluar tuh Miss materinya. Sementara kan nggak semua, kan santri nggak boleh megang gadget, Miss ya. Dan kita juga kadang terkendala sinyal, terkendala kita nggak ada kuota, atau kelas kitanya yang ketika kita mau listening, ternyata kelas lain lagi ujian atau lagi belajar yang nuntut pembelajaran mereka tuh harus serius, jadi takutnya ganggu. Itu sih Miss mungkin yang ini, yang agak jadi sedikit kendala gitu. Kalau di latihan saya kan misalnya udah ada lab bahasa, jadi mau listening atau mau ngapain juga udah enak, udah free gitu, Miss. I see. Terus berarti tapi tetap pakai kurikulum 13 kan ya? Tetap, Miss. Cuman disesuaikan, kalau misalkan lagi nggak bisa, kondisinya ketika itu nggak bisa, berarti kita pakai kurikulum yang biasa, yang dari yang biasa aja, ngejelasin biasa, lebih mirip KTSP gitu, Miss. Oh, I see. Jadi officially pakai kurikulum 13 ya, karena kan itu emang tuntutan pemerintah kan, serempak semuanya harus berubah jadi kurikulum 13. Tapi masih mengadaptasi kurikulum terdahulu KTSP gitu ya. Iya. Oke. Mungkin ini beda lagi nih yang di Cipanas nih, Latansa 1 nih. Ada orangnya nggak nih Latansa 1? Hello, Latansa 1. Halo. Halo. Oke. Coba ceritain kalau di Latansa 1 gimana nih kondisinya? Kurikulum 13 sudah dilaksanakan secara sempurna atau masih mix-mix? Masih di mix. Mixnya gimana tuh? Oh, jadi ya kita ngejalanin kurtilas, tapi masih ada pakai KTSP juga gitu, Miss. Cara ngajarnya. Kenapa? Bukannya Latansa 1 ini paling lengkap ya? Nggak tahu juga, Miss ya. Tapi ya emang begitu mungkin dari kepala sekolah di sini. Tapi nggak tahu juga sih, Miss. Oke, nanti mungkin bisa Kita soalnya diidentifikasi lagi. Kenapa? Soalnya? Kita soalnya bukan bagian kurikulum, Miss. Jadi kurang tahu menau juga, kayak SMP-an, kayak SMA-an gitu, kayak SMK-an gitu. Ya, tapi officially udah pakai kurikulum 13 ya. Karena mau nggak mau itu keputusan pemerintah ya. Oke. Yap, betul, Miss. Seperti itu. Oke, kayaknya sudah mewakili semua ya. Oke, kita coba kita masuk ke kurikulum 13. Jadi, nih ya, kalau kalian bilang kita ada beberapa yang bukan bagian kurikulum, kebanyakan dari kalian langsung jadi pengajarnya, jadi guru-gurunya. Nih, sedikit Miss kasih tahu supaya nanti siapa tahu next kalian dapat kenaikan jabatan, jadi bagian waka kurikulum gitu ya. Jadi kalau kalian menggunakan kurikulum 13 itu tuh pendekatannya saintifik. Sebenarnya mau
pelajaran apa aja itu pendekatannya semuanya pakai scientific approach. Ini sudah pernah kita bahas ya di semester 5 kemarin di mata kuliah Introduction to TESOL Methodology. Masih ingat pendekatan scientific approach itu yang kayak apa? Hello, everybody. Scientific approach, metode pengajaran menggunakan pendekatan saintifik ini yang kayak apa? Masih ingat? Ini dipakai Leo di kurikulum 13. Katanya kalian udah pakai nih, officially udah pakai. Berarti kalian udah sedikit-sedikit sudah menerapkan ini dong, pendekatan saintifik. Apa kira-kira? Ciri khasnya apa sih? Tentang observasi. Observasi, good. Apa lagi? Observasi. Observasi, benar? Masih ada fase-fasenya nih. Observasi, diobservasi dulu, terus? Mananya? Bertanya, oke. Terus apa lagi? Habis diobservasi, terus bertanya, Terus melakukan. melakukan, Mengasosiasi nih. mengasosiasi. Boleh kok sambil nyontek-nyontek kalau mau nyontek mau buka apa. Mengasosiasi. Oke. The last one. Saya belum akan membuka ya. Coba kalian ingat-ingat lagi ya. Oke. Wah, udah 12, 14, 15 menit lagi nih. Oke. Ini belum nyampe tugas kalian nih, udah habis waktunya gimana nih? Ini ada tugas juga sebenarnya untuk kalian, untuk minggu depan. Oke, jadi mumpung masih ada 15 menit ya, kita lihat sedikit sejarah singkatnya perubahan kurikulum di Indonesia. Kurikulum pendidikan di Indonesia itu tuh udah berubah beberapa kali. Tadi kita bisa ngeliat kan perubahannya dari tahun ke tahun. Kenapa sih kok berubah-berubah gitu ya? Ya karena banyak alasan. Di antaranya adalah tuntutan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah. Itu tuh pasti. Jadi kalau zamannya dulu belum ada gadget, pasti kurikulumnya kayak gitu. Begitu zaman semakin global, semakin internet berkembang penggunaannya gitu ya. Semuanya berbasis IT, semua orang udah kenal gadget, smartphone gitu ya, adanya smartphone dan mudah diakses gitu ya. Orang sekarang tuh handphonenya smartphone semua, hampir jarang yang punya handphone jadul. Pasti itu kebijakan pemerintah juga akan itu akan mempengaruhi kurikulum gitu. Kurikulum akan berkembang. Terus kalau misalnya pemerintahnya ganti gitu ya, ganti menteri, ganti presiden, itu pasti ada kemungkinan kurikulum juga akan berubah gitu. Kalian setuju nggak? Setuju ya? Karena itu adalah kondisinya Indonesia tuh kayak gitu. Untuk memperbarui dan memodifikasi kurikulum pendidikan secara berkala dalam satu periode tertentu. Jadi nggak mungkin kurikulum tuh tiba-tiba berubah dalam kurun waktu yang sangat singkat, nggak mungkin. Karena tadi dari 2006 ke 2013 itu kan ada jangka waktu tertentu gitu kan. Gitu. Jadi ini belum tahu lagi nih kurikulum 13 akan berjalan terus atau enggak. Kan sekarang dari 2013 sampai 2021 udah berapa tahun nih? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 udah 9 tahun ya. 9 tahun nih berjalan nih kurikulum 2013 ini nih.
Walaupun tadi officially kurikulum 13, tapi pada kenyataannya masih beberapa sekolahan itu mengadaptasi kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP gitu ya. Kemudian di awal tahun pelajaran 2013, pemerintah itu telah menetapkan berlakunya kurikulum 2013. Nih ya. Yang merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KTSP tadi ya 2004. Maksudnya di tahun 2004 dan KTSP di 2006. Jadi KTSP itu sebenarnya udah ada sejak 2004. KTSP 2004, KTSP 2006. Yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Itu. Kemudian pengembangan kurikulum ini dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi gitu ya. Tuh, makanya ada elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 yang mencakup standar kompetensi lulusan, SKL, standar isi, SI, standar proses, dan standar penilaian ini. Ini yang kelihatan banget di kurikulum 13 tuh ini nih. Kalau di kurikulum KTSP, baik 2004 maupun 2006 itu masih SKKD. Cuman ada 2, habis itu indikator, itu paling terakhir. Tapi kalau di kurikulum 2013, itu ada SKL, SI, standar proses sama standar penilaian itu. Jadi lebih rigid lagi karena di kurikulum 13 kan diminta kompetensi ini ya. Sikap, ada sikapnya, sikap, pengetahuan, keterampilan kayak gitu-gitu kan. Tuh, makanya banyak prakteknya. Makanya tadi kalau Farel bilang buku kurikulum 13 itu banyak prakteknya, teorinya sedikit ya karena memang inilah yang diminta di kurikulum 13 gitu ya. Biar student center bukan teacher center lagi gitu. Makanya dibanyakin latihannya gitu. Nah, so konsep pendekatan saintifik dalam pembelajaran tadi yang kalau kalian ngomong observasi, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau melakukan eksperimen gitu ya, mengasosiasi, mengolah informasi tadi yang udah informasinya dikumpulin itu terus diolah gitu ya, akhirnya dikomunikasikan atau dipresentasikan. Itu sebenarnya adalah pendekatan scientific approach itu tadi ada 5. Jangan sampai lupa ya kalian ya. Para guru-guru yang sudah officially menggunakan kurikulum 13. Jadi kalau kalian ditanya ini jangan sampai lupa nih 5 pendekatan scientific approach ini nih di kurikulum 13. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, sama mengkomunikasi. Oke. Nah, kemudian ini scientific approach, ini prosesnya tuh kayak gini nih. Kalau kalian bisa lihat, ini ada siswa nanti mengobserve, questioning, associating, and experimenting. Nanti yang terakhir dikomunikasikan. Nih, makanya ada banyak latihan-latihan itu untuk apa? Melakukan eksperimen biar mereka itu ada pengalaman belajarnya gitu. Diasosiasikan untuk apa? Untuk menganalisis kejadian gitu yang terjadi. Questioning itu untuk apa? Untuk menanya kalau ada permasalahan. Ada nggak sih permasalahan kalau kalian mau belajar speaking gitu? Ada kesulitan nggak sih kalian untuk speak up gitu? Tuh makanya ditanyakan. Gitu ya. Dan akhirnya nanti skill-skill ini akan memunculkan understanding the concept. Jadi konsep pengetahuannya mereka itu kan terbentuk. Gitu. Nah, dikomunikasikannya dengan apa? Bisa dengan misalnya mereka bikin portofolio lah, atau mereka presentasi hasil mereka membaca, kayak gitu-gitu. Itu makanya dikomunikasikan. Kemudian scientific approach ini ya, tadi rincian dari sikap, pengetahuan, keterampilan itu tuh nih macam-macam di sini nih. Yang biasa bikin RPP atau lesson plan ini pasti hafal nih. Ada menerima, menjalankan, menghargai ini kata-kata ini nih.
Nih, ini langsung ya dari lampirannya Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Nah, ini nih contoh aja nih, ada kegiatan belajar, kompetensi yang dikembangkan. Wah, masih banyak banget. Kayaknya nggak selesai deh ini. Waktu kita udah habis. Soalnya Miss nanti mau ada kelas lagi juga. Kalian juga pasti mau ada kelas lagi. Jadi alhamdulillah ya kalian free untuk minggu ini, nggak ada tugas di curriculum and material development. Sebenarnya ada tadi, tapi materinya belum selesai. Jadi kita sambung minggu depan aja ya. Oke. Wait, mana nih?